Salam, salam sehat, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran Gereja Masih Injili di Timur, Klasis Kota Kupang Timur. Hari ini saya akan membawakan khotbah dan renungan tentang kenaikan Yesus Kristus. Untuk itu sebelumnya mari kita mohon dukungan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak Tuhan, hari ini Tuhan masih mau beri kami kesempatan untuk hidup. Kami yakini ini karena kami sebagai orang beriman tetap percaya dan yakin kepadamu sehingga Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami. Hari ini saya akan memberikan sedikit khotbah dan renungan bagi kita semua dalam program channel Klasis Kota Kupang Timur. Untuk itu Tuhan mau jaga dan berikan kemampuan kepada saya dan seluruh pemirsa yang mendengarnya, sehingga firman ini dan renungan ini dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami, dapat memberi pelajaran bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan Bapa kami, inilah permohonan kami sampaikan kepada Bapa di surga. Amin. Hari ini, saat ini khotbah renungan akan kita ambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53 di bawah judul Kenaikan Yesus Kristus. Saya akan membacakan buat kita semua. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian bacaan firman Tuhan buat kita semua. Hari ini saya mengambil bacaan ini karena mungkin dalam minggu-minggu ini kita akan dan besok kita akan merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga bacaan ini saya pikir tepat buat kita untuk kita sama-sama melihat kembali ke saat Tuhan kita terangkat ke surga. Bacaan ini pasti akan bagi umat Kristen sudah sering mendengarkannya, karena setiap tahun kita merayakan, para pelayan sering memberikan bacaan maupun jemaat atau kita semua sering membacanya sendiri. Ada beberapa hal yang menurut saya sangat penting bagi kita untuk kita lihat kembali bacaan ini, yaitu yang pertama pasti menjadi pertanyaan besar buat kita semua yang membacanya atau mendengarkannya. Bagi yang sering membaca pasti hal yang jadi biasa, tetapi yang baru atau yang baru pernah membaca atau mendengar pasti berpikir dengan logikanya sebagai manusia. Mungkin ada yang tidak mengambil kesimpulan, tapi pasti banyak yang berpikir keras, karena dengan logika manusia pasti tidak mungkin ada orang bisa terangkat ke surga. Ini dengan logika yang tanpa kepercayaan. Lalu yang kedua, ini menggambarkan kepada kita bahwa ada satu hal menarik yang pasti kita berpikir banyak. Apakah ini betul terangkat atau tidak?
Di saat ini banyak orang yang dengan kepercayaan lain coba tidak meyakini ini dan mengatakan bahwa ini adalah hal yang tidak betul. Tetapi setelah melihat bacaan Lukas yang terakhir ini, saya mau mengatakan buat kita semua bahwa ternyata bacaan ini bukan baru berumur 1-2 tahun, tapi sudah ribuan tahun. Hampir 2000-an tahun dibaca, didengarkan, dan semua orang punya kesempatan untuk membacanya. Namun sampai hari ini belum ada orang yang berusaha cukup keras dengan berbagai cara untuk membantah hal ini atau membuktikan bahwa tidak naik ke surga. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus lebih dari orang yang kurang percaya. Kecenderungan pada saat ini orang menganggap ini sebagai cerita yang yaitu cerita. Kita dengar dan begitu saja. Kita tidak melihat maksud dari atau tujuan dari kebangkitan Tuhan maupun kehadiran bacaan ini buat kita semua. Pasti yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan kita harus naik ke surga? Kenapa tidak tetap bersama kami, mengajar kami, sehingga kami menjadi orang yang lebih baik dan berkenan di matanya? Lalu kenapa Tuhan harus pergi? Ini pasti semua orang memikirkan itu. Di ayat yang berikut, Tuhan memberkati mereka, berpisah dari mereka, dan ia terangkat ke surga. Pasti buat orang tidak beriman akan bertanya, surga itu di mana? Ini menjadi bagi kita orang yang mengimani Tuhan pasti kesulitan untuk menjawabnya kalau kita tidak menguasai firman Tuhan. Lalu yang berikut, mereka pulang dengan sangat bersukacita. Artinya Tuhan meninggalkan mereka, tetapi mereka bersukacita. Ini pasti jadi pertanyaan, harusnya mereka lebih banyak bersedih. Lalu yang berikut, mereka senantiasa dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kata senantiasa di sini menunjukkan bahwa terus dan sering mereka memuliakan Allah di bait Allah. Di saat ini kita sebagai umat Kristen melihat ini, entah ini sebagai cerita atau sebagai apa, tetapi saya sebagai orang beriman meyakini ini bahwa harusnya kita pun demikian. Kita harus berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah, sujud kepadanya. Kita terkadang saat ini hanya menganggap ini sebagai seremonial atau cerita fiksi yang kita semua yakini dan menjadi hal yang tidak terlalu penting. Sehingga beberapa waktu dalam kehidupan saya melihat bahwa masih banyak orang tidak meyakini ini dan mereka bersekutu maupun memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan dengan tidak serius. Mereka tidak meyakini ini. Namun sebagai manusia saya berpikir bahwa mungkin ini kelemahan dari kita. Di sisi lain kita juga sebagai manusia terkadang ketika menghadapi banyak persoalan, ketika menghadapi arah rintangan, sakit, penyakit dan lain sebagainya, kita cenderung datang kepada Tuhan. Kita terkadang membuat Tuhan sebagai semacam apotik. Kalau sakit baru kita ke apotik. Untuk itu hari ini saya mau sampaikan buat kita semua bahwa kenaikan Tuhan itu betul terjadi. Dan perlu kita melihat ini sebagai nubuat yang luar biasa bagi kita. Murid-murid Tuhan yang hadir waktu itu begitu yakin. Dan Lukas menuliskannya buat kita. Namun sampai saat ini banyak orang yang tidak meyakini ini sebagai hal yang luar biasa.
Saya sebagai orang percaya, saya yakin dan percaya karena dari kata mereka menunjukkan bahwa bukan hanya satu orang yang melihat kenaikan Tuhan, banyak orang. Dan Lukas menuliskannya buat kita semua. 2000 tahun tulisan ini berumur buat kita semua, namun masih banyak orang yang tidak serius untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang terakhir saya ingin coba melihat apa makna dari atau tujuan dari Tuhan naik ke surga. Kalau beberapa bacaan yang sebelum naskah teologi maupun Alkitab yang coba saya baca-baca, ternyata mereka menyimpulkan bahwa kenaikan Tuhan itu merupakan suatu penggenapan. Jadi Tuhan sudah menjanjikan sebelumnya. Lalu yang kedua, menyediakan tempat buat kita di surga. Lalu yang berikut, dia memberkati sebelum terangkat, mencurahkan roh buat kita. Dan yang terakhir, ia coba menyatakan penyertaannya buat kita semua. Dari beberapa hal ini yang Tuhan janjikan buat kita, tujuan Tuhan naik ke surga adalah hal yang demi keselamatan kita maupun kebaikan kita. Tuhan tidak menggenapi sesuatu yang buruk buat kita. Untuk tujuan-tujuan ini kita terkadang menganggap ini hal tidak penting. Hal ini bisa kita lihat dari saat ini cara orang bersekutu, cara orang beribadah kepada Tuhan. Semuanya tidak menjadi semakin hari menjadi tidak lebih baik. Oleh karena itu, saya hanya mau sampaikan buat kita semua bahwa Tuhan naik ke surga itu menyediakan hal-hal baik buat kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, untuk mendapatkan hal-hal baik ini, apa yang harus kita perbuat? Apakah kita karena sudah umat Kristen, kita sudah mengimani Tuhan kita, lalu kita tidak mempersiapkan diri untuk mendapatkan makna atau hal yang tujuan dari Tuhan Yesus naik ke surga? Apakah kita tidak mau berada di itu? Kalau ditanya kepada semua orang, kalau Tuhan menyediakan tempat di surga buat kita, pasti semuanya mau. Tapi apakah dengan hanya perkataan mau? Yang pasti Tuhan menginginkan, Tuhan mengajarkan kita sebelum naik ke surga tentang kehidupan ini. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita memuji dan memuliakan nama. Hal-hal ini yang perlu kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan ini. Naik ke surga, mendapat roh, mendapat tempat di surga. Semua orang pasti mau, tapi apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan berikan untuk kita genapi atau kita laksanakan, tidak pernah kita lakukan. Kita melakukannya dengan hal-hal yang seremonial, dengan keyakinan yang tidak terlalu baik. Untuk itu, di akhir dari renungan ini saya hanya mau sampaikan buat kita semua bahwa renungan ini tidak begitu baik, tetapi ini menjadi pelajaran buat kita, ini menjadi pengingat buat kita bahwa Tuhan kita itu naik ke surga. Itu adalah satu mujizat. Dan Tuhan pergi ke sana untuk menyiapkan tempat buat kita bagi kehidupan yang lebih baik. Untuk itu, di akhir dari renungan ini, saya hanya mau sampaikan buat kita semua, mari kita tetap bersekutu, mari tetap kita mengimani Tuhan kita, mari kita laksanakan semua yang Tuhan berikan, Tuhan perintahkan buat kita, guna kita mendapatkan tempat di sisi Tuhan kita. Yang belum yakin, mulai hari ini mari yakin dan berubah untuk kehidupan yang lebih baik. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu yang mengatur kehidupan ini, Tuhan yang memberikan nafas kehidupan. Jangan menjadikan Tuhan kita sebagai penolong seperti satpam atau apotik
Kita hanya membutuhkan, kita hanya menyampaikan doa di saat kita memerlukannya. Kita kadang menjadi orang sangat beriman ketika kita menghadapi aral dan rintangan. Tetapi ketika sukacita, harta benda maupun kesenangan dunia ini melekat di kita, kita tidak terlalu yakin kepada beliau. Namun ketika hal-hal buruk menimpa kita, kita begitu beriman. Saya pikir kita tidak meminta Tuhan untuk memberikan hal buruk buat kehidupan kita agar kita menjadi lebih percaya. Demikian firman Tuhan maupun renungan khotbah yang bisa saya sampaikan buat kita semua. Semoga kita ke depan akan semakin lebih baik dalam bersekutu dan memuji nama Tuhan. Amin. Kita akan bersafaat. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, sebagai manusia yang terbatas dengan segala kemampuan, hari ini saya mencoba untuk menyampaikan sedikit renungan buat kita semua dalam rangka meningkatkan keimanan kami dan persekutuan kami kepadamu Tuhan. Untuk itu kami mohon ini menjadi dasar pertama buat kita untuk berubah dalam kehidupan ini. Kami tidak mau menjadi orang yang terlambat, dan Tuhan memberikan sanksi kepada kami, baru kami akan berdoa. Tetapi Tuhan hari ini ajar kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sensitif dan selalu berubah dan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, di situasi kondisi saat ini, tempat kami sedang mengalami sakit penyakit, ada COVID-19, ada dampak badai, ada perekonomian yang tidak berjalan dengan baik. Semua ini kami taruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa kemampuan kami akan sangat terbatas untuk mengatasi ini. Kami menginginkan Tuhan di depan untuk meluruskan jalan kami, menghilangkan semua aral rintangan dan sakit penyakit. Dengan berbagai kejadian hari ini, Tuhan masih tetap memberikan napas kehidupan bagi kami. Kami sebagai orang percaya hanya yakin bahwa ini datang dari Tuhan, bukan dari kemampuan kami, lingkungan kami, dan keluarga kami untuk memelihara napas kehidupan itu. Untuk itu, napas kehidupan, kesehatan yang pada hari ini kami miliki, kami mau sampaikan syukur luar biasa karena Tuhan masih berkenan bagi kami. Tuhan Bapa kami yang di surga, renungan yang telah disampaikan, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan sempurnakan, Tuhan taruhkan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan menjadi lebih baik dalam membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kehidupan ini akan berjalan terus, kami dengan segala keterbatasan tetap mengharapkan Tuhan ada di depan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat, kami menjadi saksi dalam kehidupan ini atas keberadaan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami adalah orang-orang berdosa yang setiap hari merencanakan kejahatan, melakukan perbuatan dosa. Dengan segala hal yang melekat di kami, kami yakini bahwa kami pun mengetahui bahwa kami telah melanggar segala perintah-Mu Tuhan. Untuk itu kami hanya bisa memohon kepada-Mu Tuhan, Tuhan tetap beri ingatkan kami agar tetap bersekutu dan mengimani dan selalu meminta ampun kepada-Nya Tuhan. Semua ini sebagai manusia kami yakin dan percaya kami tidak mampu untuk melaksanakannya. Untuk itu kami tetap mohon kepada-Mu Tuhan untuk tetap membawa kami ke jalan yang benar Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kehidupan ini masih panjang bagi kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan membimbing kami. Segala pengharapan dari kami semua, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Rencana-rencana kami yakin dan percaya Tuhan campur tangan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami dan kehidupan kami mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Dengan selesainya renungan dan doa penutup tadi, saya menyampaikan selamat memulai hari ini. Semoga roh Tuhan yang kudus selalu berada dalam kehidupan kita semua. Amin. Shalom.